Subhanallah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. A'udzu billah, bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang ingin mencari kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala, coba lihatlah dunia hari ini. Kita hidup di tengah manusia yang banyak mengaku beriman, tetapi sedikit sekali yang benar-benar mengenal makna iman itu sendiri. Lisan mereka bisa saja menyebut nama Allah, tapi hati mereka sesungguhnya jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka sholat, mereka berzikir, tapi jiwa mereka kosong tanpa rasa kehadiran Allah. Seakan-akan di dunia ini sudah tidak ada lagi yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah ini akan menjelaskan tanda-tanda orang yang benar-benar beriman, bukan hanya di lisan, tapi dalam hati yang hidup dan sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengarkanlah hingga akhir agar hatimu bisa merasakan apakah iman itu benar-benar telah hidup di dalam dirimu. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam bahasa Arab, iman berarti membenarkan atau tasdik. Namun dalam pandangan tasawuf, iman bukan sekedar pembenaran dengan akal atau lisan, melainkan penyaksian hati terhadap kebenaran Allah yang wujud dalam setiap segala sesuatu dan segala keadaan. Karena bagi para arif billah, iman adalah cahaya yang membuat hati melihat Allah di balik segala kejadian. Ia bukan hanya keyakinan yang diucapkan, tapi rasa hadirnya Allah dalam setiap detik kehidupan. Ketika iman telah hidup di hati, maka tidak ada lagi pandangan selain kepadanya, tidak ada lagi sandaran selain Dia, dan tidak ada lagi ketenangan selain dalam mengingatnya. Iman semacam ini tidak bisa diperoleh hanya dengan ilmu atau hafalan, tetapi dengan penyucian hati, mujahadah, dan zikir yang terus-menerus hingga hijab-hijab batin tersingkap. Dan hamba menyaksikan bahwa tiada sesuatu pun yang wujud kecuali karena Allah yang mewujudkannya. Iman adalah sebuah cahaya yang membuat seorang hamba sadar bahwa tiada daya dan kekuatan apapun selain dari Allah. Ketika iman hidup dalam hati, ia melahirkan rasa tunduk, lemah, dan pasrah total di hadapan Allah. Hamba yang beriman dengan iman yang sejati akan merasakan betapa dirinya tidak memiliki apapun, bahkan tidak memiliki kemampuan untuk beriman jika tanpa pertolongan Allah itu sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah At-Takwir ayat 29. Dalam ayat itu Allah mengatakan, "Wa ma tasya'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin." Dan kalian tidak dapat menghendaki kecuali apabila Allah yang menghendaki. Ayat ini mengajarkan bahwa setiap gerak dan kehendak manusia harus bergantung pada iradah Allah atau pada ketentuan dan takdir Allah. Maka kesadaran iman yang sejati adalah ketika seorang hamba menyaksikan kelemahan dirinya dan keagungan Robnya. Iman bukanlah rasa aku bisa, melainkan rasa aku tidak bisa kecuali karena Allah memberiku kemampuan. Bukan aku kuat, tapi Allah yang menguatkanku. Bukan aku beriman, tapi Allah lah yang menanamkan iman dalam hatiku. Maka ketika seorang hamba benar-benar memahami makna iman, ia tidak lagi sombong dengan amalnya, tidak merasa memiliki kekuatan atau keistimewaan. Ia justru tenggelam dalam kesadaran bahwa semua berasal dari Allah.
dan ia hanyalah wadah yang lemah tempat Allah menampakkan kehendaknya. Inilah puncak dari iman dalam pandangan para arifin. Kesadaran total akan ketidakberdayaan diri dan penyandaran sepenuhnya hanya kepada Allah. Namun, banyak orang yang berkata, "Aku sudah beriman kepada Allah." Namun sebenarnya, tidak semua orang yang berkata demikian benar-benar merasakan makna iman di dalam dirinya. Sebab, iman bukan sekedar pengakuan di lisan, melainkan cahaya yang hidup di dalam hati. Ia tidak bisa dipalsukan oleh kata-kata dan tidak bisa ditiru oleh penampilan semata. Iman sejati tidak hanya tampak ketika seseorang berbicara tentang Allah, tetapi ketika hati tetap tenang dalam ujian, tulus dalam ketaatan, dan bersyukur dalam setiap keadaan. Karena banyak orang yang mengenal Allah dengan akal, tapi belum benar-benar mengenalnya dengan hati. Mereka tahu tentang Allah, tapi belum bisa merasakan kehadirannya dalam setiap detik kehidupan. Padahal ketika iman benar-benar hidup di dalam dada, hati akan berubah menjadi hidup dan lembut hingga benar-benar peka terhadap kebenaran. Pandangan hanya tertuju kepada Allah dan lidah senantiasa berzikir tanpa paksaan. Ketika iman telah menguasai hati, maka segala sesuatu yang tampak di dunia ini tidak lagi menjadi sumber kebahagiaan atau kesedihan yang berlebihan. Karena hati telah mengenal siapa pemilik segalanya. Hati yang beriman tidak lagi resah ketika kehilangan, dan tidak pula sombong ketika mendapat nikmat, sebab ia tahu semua datang dari Allah dan akan kembali kepadanya. Dalam keadaan seperti itu, zikir bukan lagi sekedar ucapan di lisan, tetapi menjadi napas kehidupan. Setiap gerak, setiap langkah, setiap pandangan, semuanya menjadi ibadah yang lahir dari cinta dan kesadaran akan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman yang hidup menjadikan seseorang lembut dalam berkata, tenang dalam menghadapi ujian, dan rendah hati dalam setiap keadaan. Ia tidak terguncang oleh pujian dan tidak hancur oleh celaan, karena hatinya sudah berlabuh pada sesuatu yang tak berubah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila iman telah mencapai derajat itu, maka hidup bukan lagi tentang mencari dunia, tetapi tentang mencari ridhonya. Iman yang sejati bukan sekedar percaya bahwa Allah ada, tetapi menyadari bahwa tiada sesuatu pun selain Allah, bahwa Dialah yang memberi, menahan, meninggikan, dan merendahkan. Orang yang benar-benar beriman akan melihat setiap kejadian sebagai bentuk kasih sayang Allah, dan setiap takdir sebagai bagian dari rencananya yang sempurna. Itulah sebabnya para arif billah berkata, iman itu bukan apa yang kau ucapkan, tetapi apa yang kau rasakan, dan bagaimana engkau hidup bersama Allah di dalam ketidakberdayaanmu. Mungkin sekarang timbul pertanyaan dalam benak kita, apa ciri-ciri spesifik yang lebih jelas tentang orang yang benar-benar beriman menurut Allah? Tanda yang pertama dari iman yang hidup adalah senantiasa zikir kepada Allah dalam setiap keadaan. Namun zikir sejati bukan hanya ucapan subhanallah, alhamdulillah, atau Allahu Akbar, tetapi kesadaran batin yang hidup bahwa Allah selalu bersama kita, melihat, mendengar, dan mengetahui setiap keadaan hati kita. Para arif billah berkata, zikir dengan lisan adalah permulaan, zikir dengan hati adalah peningkatan, dan zikir dengan kesadaran adalah kesempurnaan. Itu artinya zikir yang sejati adalah ketika hati
tidak pernah lupa kepada Allah. Meskipun bibir sedang diam, tangan sedang bekerja, atau tubuh sedang beraktivitas di dunia. Itulah yang disebut oleh para sufi sebagai zikir qalbu, zikir hati, yaitu rasa yakin akan kehadiran Allah yang terus menyertai setiap hembusan nafas. Bahkan Rasulullah dalam satu riwayatnya mengatakan, "Perbanyaklah zikir kepada Allah hingga orang-orang menganggapmu gila." Namun kegilaan yang dimaksud bukanlah kehilangan akal, melainkan hilangnya hati dari selain Allah, karena seluruh perhatiannya hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir seperti inilah yang menumbuhkan iman yang hidup. Ia menyucikan hati dari kelalaian dan menghidupkan rasa cinta kepada Allah. Sebab semakin sering hati mengingat Allah, semakin bersih ia dari kegelapan dunia dan semakin dekat ia dengan cahayanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat 41-42, yang kurang lebih artinya seperti ini: "Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang." Namun yang dimaksud zikir yang banyak bukan berarti hanya banyak ucapan, tapi banyaknya kesadaran akan Allah dalam setiap keadaan. Itulah zikir yang menghidupkan iman, zikir yang menyalakan cahaya tauhid di dalam dada. Ketika cahaya tauhid benar-benar hidup dalam hati, maka manfaat yang didapat dari cahaya itu adalah ketenangan batin. Hati tidak lagi gelisah terhadap dunia, karena ia telah menemukan tempat bersandar yang sejati, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Dalam ayat itu Allah mengatakan, "Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillahi tatma'inul qulub." Artinya, orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Hati yang beriman tidak mudah guncang oleh berita, ancaman, atau kehilangan, karena ia tahu segala sesuatu berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, hatinya mudah menjadi lembut dan tersentuh oleh ayat-ayat Allah. Ketika ayat-ayat Allah dibacakan, ia tidak hanya mendengarnya dengan telinga, tetapi merasakannya dengan hati. Matanya mudah menetes, bukan karena sedih terhadap dunia, tapi karena ia tahu tanpa karunia dan rahmat dari Allah, ia bukanlah apa-apa. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sufi berkata, "Jika engkau ingin tahu seberapa hidup imanmu, maka lihatlah apakah hatimu masih mempunyai sifat merasa memiliki. Jika imanmu belum sepenuhnya hidup dalam hatimu, itu karena engkau masih merasa memiliki dalam hatimu." Orang yang benar-benar beriman telah meyakini bahwa segala sesuatu hanyalah milik Allah, baik itu kekuatan atau amalnya sekalipun. Hatinya tidak lagi terikat pada apapun selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak berkata, "Ini milikku, karena dariku, karena doaku, karena ketaatanku," melainkan berkata dalam hatinya, "Subhanallah, la haula wa la quwata illa billah, a'udzubillah, bismillahirrahmanirrahim." Semua terjadi semata-mata karena Allah. Maka ketika suatu saat diambil, ia tidak berkeluh kesah. Ketika suatu saat amalnya tidak dihargai orang, ia tidak marah. Bahkan ketika orang memujinya, ia tidak bangga, karena ia tahu semua berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah.
Inilah tanda hati yang telah hidup dengan iman. Ia tenang di tengah kehilangan, ia syukur di tengah kehilangan, ia syukur di tengah nikmat maupun penderitaan, karena ia tetap bersandar kepada Allah dalam setiap keadaan. Baginya segala sesuatu datang dari Allah, dan kepadanya pula semua akan kembali. Kemudian yang ketiga, orang yang benar-benar beriman, hatinya benar-benar cinta kepada Allah melebihi segalanya. Tanda iman yang sejati adalah ketika cinta kepada Allah menjadi puncak segala cinta. Segala sesuatu di dunia ini dicintainya karena Allah dan ditinggalkannya juga karena Allah. Ia tidak lagi mencintai dunia karena kesenangan, tapi karena melihat di dalamnya tanda-tanda kebesaran Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 165. Dalam ayat itu Allah mengatakan, wallazina amanu asyaddu hubal ilallahi. Adapun orang-orang yang beriman, sangat besar cinta mereka kepada Allah. Cinta inilah yang membuat seorang mukmin taat tanpa paksaan, sabar tanpa keluhan, dan berkorban tanpa hitungan. Kemudian yang keempat, orang yang benar-benar beriman tidak takut kepada selain Allah. Hati yang beriman tidak dikuasai rasa takut kepada dunia, tidak takut kepada manusia, tidak takut miskin, tidak takut apapun selain Allah, karena seluruh keyakinannya hanya tertuju kepada Sang Pencipta. Ia tahu bahwa tidak ada sesuatu pun yang bisa memberi manfaat atau menolak mudarat kecuali dengan izin Allah. Rasa takutnya benar-benar hanya kepada Allah, bukan karena ancaman, tapi karena takut kehilangan kedekatan dengannya. Para arif berkata, tanda iman yang sejati adalah ketika engkau tidak takut kehilangan dunia, tapi takut jika Allah menjauhkan hatimu darinya. Kemudian yang kelima, tanda orang yang benar-benar beriman memandang segala sesuatu dengan mata tauhid. Ketika iman hidup di dalam hati, seseorang mulai melihat Allah di balik setiap kejadian. Ia tidak lagi melihat sebab-sebab dunia sebagai penggerak utama, melainkan melihat kehendak Allah yang bekerja di balik semuanya. Jika ia mendapat nikmat, ia berkata, ini dari Allah, subhanallah, masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Jika ia diuji, ia berkata, subhanallah, astaghfirullahalazim, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah bentuk kasih sayang Allah kepadaku. Inilah yang disebut dalam tasawuf sebagai pandangan hakikat, melihat dengan mata hati, bukan hanya dengan mata kepala. Kemudian yang keenam, orang yang benar-benar beriman, hatinya rendah, jiwanya tenang, dan amalnya tulus atau ikhlas. Semakin tinggi imannya, semakin rendah hatinya. Semakin dekat ia kepada Allah, semakin merasa hina di hadapannya. Ia tidak lagi memandang dirinya lebih baik dari orang lain, karena ia sadar semua kebaikan hanyalah anugerah dari Allah, bukan hasil usahanya. Para wali berkata, iman itu seperti cahaya di hati. Jika cahayanya bertambah, maka bayangan ego, kesombongan, atau merasa suci akan hilang. Sahabatku yang dirahmati Allah, iman bukan hanya tentang keyakinan, tapi tentang kehidupan batin yang senantiasa bersama Allah. Ketika iman telah bersemayam di hati, dunia tidak lagi menjadi pusat perhatian, karena hati telah menemukan tempat pulangnya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tanda-tanda iman yang hidup, iman yang tidak sekedar diucapkan, tetapi dirasakan, dihayati, dan dihidupi. Jadi kalau hidup kita ingin berubah, maka yang pertama harus kita lakukan adalah merubah hati itu sendiri, merubah keyakinan kita kepada Allah, hilangkan sifat ragu kita kepada Allah, karena keraguan adalah hijab hati yang sangat berbahaya. Karena iman sejati adalah nur yang memancar dari dalam hati kita. Subhanallah, subhanallah,
La haula wa la quwata illa billah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ampunilah kami. Kami bersungguh-sungguh memohon ampun kepadamu, karena sesungguhnya keimanan dalam diri tidak akan pernah ada selama kami masih keji, ingkar, syirik, dan zolim kepadamu. Ya Allah, sesungguhnya setiap langkah kaki kami, setiap tarikan nafas kami, setiap apa yang datang dan pergi dari kami adalah semata-mata karena kehendak-Mu. Maka jadikanlah kami termasuk orang yang selalu dapat melihat keagungan-Mu dalam setiap apapun keadaan kami. Ya Allah, hidup kami adalah milik-Mu, kematian kami adalah milik-Mu. Maka tunjukilah kami jalan yang Engkau ridhoi, yaitu jalan yang hanya ada kebenaran di dalamnya, sehingga saat Engkau mengambil kembali ruh dalam diri ini, kami kembali dalam keadaan yang baik di hadapan-Mu. Subhanallah, subhanallah, masya Allah, la haula wa la quwata illa billah, walhamdulillahi rabbil alamin.